Shalom keluarga damai, kita berjumpa di dalam Sapaan Damai Sejahtera 3 Maret 2025. Mari saat ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, saat ini kami rindu Tuhan, kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang boleh semakin hari, semakin peka di dalam mendengar suara-Mu ya Tuhan. Karena itu biarlah hidup kami makin hari, kami boleh semakin rindu untuk dituntun melalui kebenaran firman Tuhan, yang boleh membuat kami semakin memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami membuka hati kami untuk dipenuhi dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari Yakobus pasal 1 ayat yang kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan, mendengar suara Tuhan, itu tentunya menjadi sebuah hal yang sangat kita inginkan di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai anak Tuhan. Karena seringkali di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa diperhadapkan dengan pilihan yang membingungkan, yang membuat kita harus menentukan atau mengambil keputusan dengan tepat. Karena itu seringkali kita rindu, kita dapat mendengar suara Tuhan yang menolong kita untuk kita dapat memilih sebuah keputusan yang tepat ketika kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang ada. Di dalam bacaan kita hari ini, keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, Yakobus 1 ayat yang kelima, dikatakan, apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang akan memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Di dalam Yakobus 1 ayat yang kelima dengan jelas berkata, bagaimana cara kita bisa menjadi seorang yang dapat mendengar suara Tuhan? Di sini, di dalam Yakobus 1 ayat yang kelima menyatakan, bagaimana kita bisa menjadi orang yang akhirnya bisa mendapatkan hikmat. Jadi hikmat itu adalah sebuah kemampuan untuk dapat memilih atau memilah suatu hal yang benar atau yang salah, sehingga dia dapat mengambil sebuah keputusan dengan baik. Nah, dengan kata lain, suara Tuhan sebagai suatu kebenaran itu identik dengan seorang yang berhikmat. Nah, jadi bagaimana caranya seorang anak Tuhan itu bisa mendapatkan hikmat, mendengarkan suara Tuhan? Di dalam Yakobus 1 ayat yang kelima dengan jelas mengatakan, mintalah kepada Tuhan, maka Tuhan itu akan memberikannya kepadamu. Dengan kata lain, bagaimana kita bisa mendengarkan suara Tuhan adalah dengan cara berdoalah dan mintalah hikmat itu. Ketika kita sebagai anak Tuhan sedang menghadapi keadaan yang sulit dan perlu mendengar suara Tuhan, hendaknya kita ini meminta hikmat yang Tuhan janjikan untuk diberikan. Dan percayalah hikmat ini pada akhirnya akan datang dari Tuhan. Hikmat yang dari Tuhan akan hadir datang di dalam kehidupan kita, bisa melalui berbagai macam cara. Bisa melalui perkataan seorang teman, melalui khotbah di dalam ibadah, melalui artikel atau buku, atau bahkan juga dari bisikan di dalam hati kita melalui Roh Kudus. Namun sekali lagi, kita pun juga dapat mengingat bahwa suara Tuhan yang paling jelas itu sudah tertulis sebenarnya di dalam Alkitab. Firman Tuhan yang tertulis merupakan sebuah standar yang di dalamnya jelas-jelas menyatakan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Contohnya di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki
Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Juga di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-3 berkata, karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Ketika kita membaca Alkitab, sebenarnya kita akan mendapati bahwa ada begitu banyak ayat-ayat di dalam Alkitab yang menyatakan apa yang sebenarnya menjadi kehendak Allah, maunya Tuhan, suaranya Tuhan kepada kita. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 tadi berkata bahwa Tuhan menginginkan kita menjadi orang yang hidupnya selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ketiga, apa yang menjadi suara Tuhan atau kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita adalah kita ini menjadi orang yang hidup kudus, menjauhi percabulan. Keluarga damai, bagaimana kita bisa menjadi seorang yang dapat mendengar suara Tuhan? Selain berdoa, meminta hikmat, sebenarnya yang menjadi suara Tuhan dengan jelas itu sudah tertulis di dalam firman Tuhan. Karena itu kalau kita mau jadi orang yang mau dengar suara Tuhan, bacalah firman Tuhan, selidikilah firman Tuhan. Di sanalah sebenarnya suara Tuhan itu sebenarnya sudah dinyatakan bagi setiap kita. Dan bagaimana kita menjadi orang yang peka mendengar suara Tuhan, sebenarnya itu bergantung pada ketaatan hati kita. Ketika sebenarnya kita sudah membaca Alkitab, kita mendapati apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apakah kita mau menjadi orang yang peka dengan suara Tuhan? Yaitu apakah kita mau taat atau tidak untuk melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam Alkitab. Keluarga damai, melalui sebuah renungan singkat pada saat ini, biarlah kita boleh kembali diingatkan dan kita boleh kembali belajar bagaimana kita dapat menjadi seorang anak Tuhan yang mendengar suara Tuhan. Tuhan memang begitu murah hati di dalam kehidupan kita. Dia menyatakan, dia menjanjikan di dalam bacaan kita tadi, Yakobus 1 ayat yang ke-5. Bagi kamu yang merasa dirimu kekurangan hikmat, mintalah kepada aku, kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikannya kepada kita sekalian. Namun, apa yang menjadi respon kita? Mau enggak kita menjadi orang yang peka mendengar suara itu? Peka menerima tuntunan itu? Maka marilah kita juga menjadi orang yang mau meresponi dengan kita terus-menerus menggali firman Tuhan. Kita mau tahu lebih banyak apa yang sebenarnya menjadi suara Tuhan atau kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir tentunya adalah maukah kita melakukannya, kita menerapkan apa yang menjadi tuntunan Tuhan itu. Kiranya dengan kita menjadi orang-orang yang menjalin hubungan semakin dalam dengan Tuhan melalui doa, melalui membaca, merenungkan, dan menyelidiki Alkitab, kita pun menjadi pelaku-pelaku firman yang membuat kita, membentuk hidup kita menjadi kehidupan yang peka mendengar suara Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur pada hari ini ketika kami boleh diingatkan melalui firman-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kami memiliki Allah sang sumber hikmat di dalam hidup kami yang begitu murah hati, yang kami percaya pasti mau mendengar setiap seruan doa kami ya Tuhan. Namun ajarlah kami untuk kami menjadi orang-orang yang mau peka mendengar suara Tuhan. Biarlah hidup kami makin hari sungguh rindu mau semakin dituntun melalui suara Tuhan, bukan melalui suara hati ataupun kehendak diri kami sendiri. Inilah yang menjadi kerinduan kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.